Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintardja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-12. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ki Wirodadi tidak memaksakan keinginannya, demikian pula Ki Bekel. Sehingga karena itu maka Manggada dan Laksono tetap berada di luar. Ternyata para petugas sandi dan para pemimpin Kademangan itu tidak akan mengambil sikap dengan tergesa-gesa. Berdasarkan keterangan dari orang-orang yang tertawan, maka mereka harus meyakinkan dahulu sasaran yang akan mereka tuju. Dengan keterangan yang masih akan mereka minta untuk dilengkapi, maka para petugas sandi itu lebih dahulu akan menyelidiki sekelompok orang yang beraliran sesat itu. Satu tugas yang berbahaya, berkata Ki Demang. Karena itu, biarlah hal ini kami lakukan sendiri. Apalagi anak-anak muda itu tidak boleh terlibat ke dalam tugas ini, berkata para petugas sandi itu. Lalu katanya kemudian, yang aku maksud dengan kami itu pun akan berkembang. Kami akan minta bantuan dari pimpinan petugas sandi di Pajang untuk melakukan tugas ini. Jadi kami harus menunggu, bertanya Ki Wirodadi. Iya, jawab petugas sandi itu. Tetapi sampai kapan? Bertanya Ki Wirodadi. Aku juga harus menyelamatkan anakku. Aku mengerti, tetapi kerja ini harus berhasil dengan baik, bukan justru menambah korban, berkata petugas sandi itu. Tetapi rasa-rasanya Ki Wirodadi tidak terlalu sabar untuk menunggu. Karena itu maka katanya, Kisanak, kami akan sangat berterima kasih atas kesediaan para petugas dari Pajang langsung yang menangani persoalan ini. Tetapi aku harus menyelamatkan anakku secepat-cepatnya. Aku mengerti Ki Wirodadi, berkata pemimpin dari petugas sandi itu. Tetapi Ki Wirodadi juga harus dapat menahan diri. Persoalannya bukan sekedar anak gadis Ki Wirodadi, tetapi beberapa orang gadis yang bagi orang tua masing-masing akan bernilai sama dengan anak gadis Ki Wirodadi itu. Ki Wirodadi menarik nafas dalam-dalam. Ia memang dapat mengerti dengan nalarnya, tetapi rasa-rasanya jantungnya tidak lagi dapat diredakan. Dalam pada itu, Manggada dan Laksono yang tidak ikut dalam pembicaraan itu pun telah duduk di tangga pendopo Banjar itu. Mereka masih melihat anak-anak muda yang berjalan hilir mudik. Bukan saja mereka yang bertugas, tetapi beberapa kelompok anak muda yang ingin mengetahui perkembangan dari persoalan yang sedang mereka hadapi bersama-sama. Bahkan 1-2 orang anak muda yang adiknya juga hilang dari keluarga mereka merasa berhak ikut serta melakukan sesuatu untuk membebaskan adik-adiknya itu. Tetapi tiba-tiba saja Laksono itu pun berkata, buat apa sebenarnya kita masih saja di sini? Mereka sama sekali tidak menganggap perlu atas kehadiran kita di sini. Mereka telah berbicara tentang gadis-gadis yang hilang itu. Mereka merasa akan dapat menyelesaikan persoalan mereka. Manggada menarik nafas dalam-dalam, namun kemudian katanya, baiklah, kita menunggu. Buat apa?
Bertanya Laksono. Biar mereka mengurusi persoalan mereka. Kita sudah berusaha menolong mereka, tetapi mereka tidak memerlukan kita sama sekali. Mungkin kita akan dapat berbuat sesuatu. Desis Manggada. Apa peduli kita atas mereka? Kita sudah berbuat baik menurut pengertian kita. Tetapi kita sama sekali tidak dipedulikan sama sekali dalam pembicaraan-pembicaraan selanjutnya. Aku tidak bermaksud untuk mendapatkan pujian atau dianggap sebagai seorang pahlawan dalam hal itu. Tetapi aku ingin berbuat lebih baik dari yang pernah kita lakukan. Barangkali sekedar membantu mereka. Tetapi nampaknya mereka tidak memerlukan kita lagi. Bukankah telah ada orang lain yang lebih berarti dari kita? Berkata Laksono. Tetapi Manggada berkata, jangan. Kita tidak memerlukan perhatian mereka. Kita akan menunggu. Jika pada suatu saat kita yakin bahwa kita memang tidak diperlukan, kita akan pergi. Tetapi pembicaraan itu masih berlangsung, sehingga kita belum tahu apakah kesimpulan dari pembicaraan itu. Seharusnya mereka mengajak kita dalam pembicaraan itu. Geram Laksono. Itu tidak perlu. Bagi kita, cukup menunggu kesimpulannya saja. Berkata Manggada. Menunggu kesimpulannya saja. Kemudian mereka memerintahkan kepada kita untuk melakukan sesuatu. Bertanya Laksono. Bukan maksudku bahwa kita berada di bawah perintah mereka. Jika kesimpulan itu sudah diambil, barangkali ada yang sesuai bagi kita. Berkata Manggada. Sesuai atau tidak, kita tidak bertanggung jawab. Berkata Laksono sambil melemparkan pandangan matanya ke kejauhan. Memang tidak, tetapi bukankah yang penting bagi kita dengan melibatkan diri kita akan mendapatkan pengalaman, suatu kesempatan yang baik sekali. Kita mendapatkan kesempatan untuk menjajaki kemampuan kita di antara mereka yang bergerak di dunia olah kanuragan dalam ruang gerak yang agak luas. Tetapi kita tidak bertanggung jawab. Kita hanya ikut-ikutan saja, sehingga kita tidak akan mendapatkan beban jiwani jika kita gagal. Berkata Manggada. Laksono termangu-mangu, namun ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, kau benar, kita akan mendapatkan pengalaman. Nah, bukankah pengalaman itu penting bagi kita? Bertanya Manggada. Iya, kita sudah merasakan. Dengan pengalaman yang sedikit ini, maka kita dapat melihat kembali ke dalam ilmu kita. Unsur-unsur yang pernah kita pelajari merupakan landasan dasar. Namun dalam benturan ilmu yang sebenarnya, maka unsur-unsur itu akan segera berkembang. Berkata Laksono. Manggada tersenyum. Sambil menepuk bahu Laksono, ia berkata, nah, bukankah kita harus tinggal di sini? Laksono mengangguk-angguk. Beberapa saat lamanya, keduanya masih harus menunggu. Rasa-rasanya memang sudah lama sekali, sehingga Laksono hampir menjadi jemu karenanya. Bahkan demikian pula anak-anak muda yang menunggu di halaman dan di luar regol halaman Banjar itu. Dua orang anak muda telah mendekati Manggada dan Laksono. Seorang di antara mereka bertanya, apa saja yang dibicarakan di dalam? Manggadalah yang menjawab, mereka sedang menentukan langkah-langkah. Mungkin mereka masih mendengarkan keterangan para tawanan, atau mereka sedang mengurai keadaan. Kenapa mereka tidak dengan cepat mengambil kesimpulan, sehingga segera dapat berbuat sesuatu? Berkata anak muda itu. Bahwa beberapa orang di antara mereka tertangkap, tentu akan membuat mereka melakukan langkah-langkah pengamanan. Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Ternyata anak-anak muda padukuhan itu pun mampu berpikir tajam menanggapi keadaan. Namun bagaimanapun juga, mereka memang harus menunggu. Beberapa saat kemudian, maka beberapa orang yang ada di ruang dalam Banjar itu pun telah selesai berbicara. Para petugas sandi dari Pajang telah menentukan sikap. Dua di antara mereka
akan langsung turun ke medan, sementara yang seorang akan membuat laporan-laporan dan menyiapkan tenaga yang cukup apabila diperlukan. Akan dibentuk satu pasukan kecil yang khusus untuk menangani persoalan hilangnya gadis-gadis dari padukuhan-padukuhan. Ketika kemudian anak-anak muda yang berada di halaman itu bergeser mendekati pendopo, maka Ki Demang telah maju pula dan berbicara kepada mereka. "Segala sesuatunya telah ditentukan," berkata Ki Demang. "Sekarang kita dapat pulang ke rumah kita masing-masing, tetapi kita semuanya harus selalu bersiap. Setiap saat kita akan bertindak." Namun tiba-tiba seorang separuh baya bertanya kepada Ki Demang, "Setiap saat bagaimana, Ki Demang? Persoalan yang gawat ini telah berlangsung beberapa saat. Jika kita masih menunggu, apakah kita akan dapat menolong anak-anak kita itu? Atau kita memang menunggu mereka menjadi debu? Anak gadisku telah hilang lebih dari 10 hari yang lalu. Sebelum gadis yang terakhir, anak Ki Wirodadi juga hilang beberapa lama kemudian." "Kau benar," sahut Ki Demang. "Tetapi kita menghadapi kekuatan yang harus kita perhitungkan. Kita tidak dapat berbuat dengan tergesa-gesa. Kita harus menghitung langkah. Seandainya kita akan bertindak sekarang, apa yang harus kita lakukan? Jika kita menyerang sarang mereka, sebagaimana dikatakan para tawanan, maka sarang mereka itu tentu sudah kosong. Lalu kita harus berbuat apa?" Laki-laki separuh baya itu termangu-mangu. Yang dikatakan oleh Ki Demang itu memang benar, tetapi rasa-rasanya menunggu dan menunggu itu terlalu menyiksanya. Sementara itu seorang laki-laki yang lain bertanya, "Lalu tindakan apa yang segera dapat diambil?" "Percayakan itu kepada kami," berkata Ki Demang. "Sejak saat ini kita sudah berbuat sesuatu. Kami memang tidak menunggu sampai nanti atau apalagi besok. Tetapi langkah-langkah kami memakai perhitungan seutuhnya. Kita tidak ingin korban semakin banyak, apalagi korban yang seharusnya tidak perlu terjadi." Tidak ada seorang pun yang bertanya lagi. Ketika Ki Demang kemudian memerintahkan mereka pulang, maka seorang demi seorang telah meninggalkan halaman banjar itu, sehingga yang tinggal hanyalah mereka yang bertugas. Orang-orang padukuhan itu dan beberapa padukuhan yang lain yang pernah kehilangan anak gadisnya berusaha untuk percaya kepada keterangan Ki Demang yang selama ini memerintah memang mereka akui telah berusaha berbuat apa saja bagi rakyatnya. Namun seorang di antara orang-orang yang gelisah itu berkata, "Tetapi para pemimpin itu tidak mengatakan langkah-langkah apakah yang akan mereka ambil?" Kawannya yang lebih tua dan berpengalaman menjawab, "Tentu telah dirahasiakan. Jika Ki Demang itu mengatakan kepada kita langkah-langkah yang akan diambilnya, maka banyak orang yang akan mendengar, sehingga akhirnya orang yang akan dicari itu pun mendengarnya pula." Orang yang pertama itu mengangguk-angguk. Ia dapat mengerti alasan yang diberikan oleh kawannya, apalagi ketika kawannya itu berkata, "Yang harus kita lakukan adalah bahwa kita harus bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang mungkin tidak kita duga sebelumnya." "Iya," berkata orang yang pertama, "apapun dapat terjadi, tetapi kita tidak akan dapat tinggal diam jika anak-anak kita itu diambil seorang demi seorang." Mereka pun kemudian terdiam. Yang nampak hanyalah ketegangan di wajah kedua orang itu. Di Banjar, Manggada dan Laksono masih duduk di tempatnya. Di pendopo beberapa orang masih berbicara sambil berdiri.
Namun akhirnya Ki Demang dan beberapa orang itu pun telah minta diri. Yang didengar oleh Manggada dan Laksono adalah pernyataan salah seorang di antara mereka. Kita jangan ketinggalan waktu, banyak hal dapat terjadi. Kita harus berbuat hari ini juga. Manggada dan Laksono menarik nafas dalam-dalam, tetapi mereka sama sekali tidak berbuat apa-apa. Mereka hanya mengamati saja ketika para pemimpin yang kemudian melangkah meninggalkan pendopo diikuti oleh Ki Bekel dan Ki Wirodadi. Sejenak kemudian, maka Ki Bekel yang mengantar tamu-tamunya sampai ke Regol telah kembali melintasi halaman. Namun Ki Bekel dan Ki Wirodadi itu kemudian terhenti di tangga pendopo. Bahkan Ki Wirodadi itu pun kemudian memanggil, "Marilah anak-anak muda, kita berbicara di dalam." "Apakah kami perlu ikut berbicara?" jawab Laksono. Dengan sikunya Manggada telah menggambit Laksono. Bahkan Manggada itu pun bangkit sambil menjawab, "Baiklah, kami akan menyertai setiap pembicaraan sepanjang kami diizinkan." Ki Bekel itu memandang Ki Wirodadi sejenak, namun keduanya tidak mengatakan sesuatu. Demikianlah, maka mereka pun kemudian telah mengikuti Ki Bekel dan Ki Wirodadi ke ruang dalam. Sejenak kemudian, mereka berempat telah duduk di ruang tengah Banjar Padukuhan. Tampaknya Ki Wirodadi tidak dapat terlalu sabar menunggu. Karena itu maka katanya, "Ki Bekel, bukan berarti bahwa kita tidak percaya kepada para petugas Sandi Pajang. Tetapi sebagai salah seorang dari orang tua anak-anak gadis yang hilang, apakah Ki Bekel membenarkan jika aku dapat juga berbuat sesuatu untuk mencari anakku? Jika Ki Bekel membenarkannya, aku akan minta pertolongan kedua anak muda ini untuk dapat ikut bersamaku. Meskipun mereka masih muda, tetapi agaknya mereka memiliki kemampuan tinggi, sehingga keduanya dapat benar-benar membantuku dalam kesulitan. Barangkali aku juga masih memerlukan beberapa orang lagi yang pada suatu saat akan bergerak bersamaku." Ki Bekel termangu-mangu ketika ia berpaling kepada kedua anak muda yang duduk di sebelah Ki Wirodadi. Maka dilihatnya kedua anak muda itu menundukkan kepalanya. Namun dari wujudnya serta apa yang telah dilakukannya, maka keduanya memang memiliki kelebihan dari anak-anak muda yang lain, apalagi yang sebayanya. "Ki Wirodadi," berkata Ki Bekel, "aku adalah seorang bebahu yang berada di bawah perintah Ki Demang. Karena itu, maka aku tidak akan dapat mengambil kebijaksanaan sendiri dalam satu persoalan apabila Ki Demang sudah mengambil kebijaksanaan lebih dahulu. Yang harus kulakukan adalah melaksanakan kebijaksanaan yang telah diambil oleh Ki Demang itu." Ki Bekel itu pun berhenti sejenak, lalu katanya, "Karena itu, maka aku sudah barang tentu tidak akan dapat menyetujui rencana Ki Wirodadi." Ki Wirodadi menarik nafas dalam-dalam, namun kemudian katanya, "Bukankah aku tidak mengganggu apapun yang telah diputuskan oleh Ki Demang? Jika aku melakukannya adalah atas tanggung jawabku sendiri. Seandainya harus jatuh korban, maka aku tidak akan berkeberatan." Ki Wirodadi itu pun kemudian berpaling kepada Manggada dan Laksono. "Bagaimana anak-anak muda? Bersediakah kalian bersama kami mencari jejak hilangnya gadis-gadis itu tanpa mengganggu tugas para prajurit Sandi dari Pajang? Biarlah mereka mengadakan penyelidikan. Sementara itu, kita juga melakukannya sendiri. Aku masih berharap bahwa anakku, dan syukurlah seandainya beberapa orang gadis yang lain, masih dapat kita selamatkan." Manggada mengangguk-angguk kecil. Katanya, "Jika hal itu tidak dianggap melanggar paugeran Pajang, maka kami tidak akan berkeberatan." "Tentu tidak.
Jika para prajurit candi itu menghendaki agar kita mempercayakan saja kepada mereka, maka agaknya agar tidak jatuh korban lebih banyak lagi, atau yang terselamatkan hanya 1-2 orang gadis saja, sehingga lainnya akan segera dilenyapkan oleh orang-orang yang menculik gadis-gadis itu untuk menghilangkan jejak. Jawab Ki Wirodadi. Lalu katanya, jika hal ini kita sadari sungguh-sungguh, maka kita akan menjadi sangat berhati-hati agar tidak terjadi hal seperti itu, terutama usaha untuk menghilangkan jejak. Karena dengan demikian, beberapa orang gadis memang akan dapat menjadi korban. Tetapi jika hal itu terjadi, berkata Ki Bekel, kita harus menyadari bahwa orang-orang yang telah menculik gadis-gadis itu tentu orang-orang yang tidak lagi mengenal peri kemanusiaan. Baik mereka yang mengumpulkan gadis-gadis muda untuk kesenangan dan pemanjaan nafsu rendahnya, maupun mereka yang sampai saat ini masih saja menganut adat dan kepercayaan, mengorbankan gadis yang dianggapnya masih bersih. Kita akan berusaha, Ki Bekel. Taruhannya adalah jiwa kami, jawab Ki Wirodadi. Tetapi sudah tentu bukan anak-anak muda ini. Mereka masih terlalu muda untuk mati. Sebagaimana gadis-gadis yang hilang itu, Ki Wirodadi sebaiknya jangan mempertaruhkan jiwa anak-anak muda ini, berkata Ki Bekel. Ki Wirodadi menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti keberatan Ki Bekel. Karena itu ia pun tertunduk diam. Namun justru Manggadalah yang berkata, Ki Bekel, kami memang berkeberatan jika kami harus mengorbankan nyawa kami untuk satu kepentingan yang kurang kupahami. Tetapi bukan berarti bahwa kami akan membiarkan saja kejahatan seperti ini berlangsung. Karena itu, maka kami berdua tidak berkeberatan membantu Ki Wirodadi. Kami akan berusaha melindungi nyawa kami. Namun bukankah segala sesuatunya ada di tangan Yang Maha Agung? Ki Bekel mengerutkan keningnya. Dengan nada rendah ia berkata, kalian masih muda, tetapi cara berpikir dan bersikap kalian telah cukup dewasa. Seandainya aku tidak melihat wujud kalian, maka aku akan menyangka bahwa aku sedang berbicara dengan Ki Wirodadi. Ah, desis Manggada. Kami hanya sekedar mengikuti perasaan kami. Ki Bekel termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya kepada Ki Wirodadi, Ki Wirodadi, seperti yang kukatakan, sudah tentu aku tidak dapat menyetujui rencana Ki Wirodadi. Tetapi aku pun menyadari bahwa sebaiknya aku tidak mencegahnya. Karena itu, segala sesuatunya terserah saja kepada Ki Wirodadi. Aku tidak tahu apa yang kau lakukan. Aku tidak akan terlibat apapun yang akan terjadi. Ki Wirodadi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, itu sudah cukup, Ki Bekel. Aku mengucapkan terima kasih. Aku pun berjanji untuk berbuat sebaik-baiknya bagi segala pihak. Aku sadar bahwa aku tidak boleh sekedar mementingkan diri sendiri. Silahkan Ki Wirodadi, berkata Ki Bekel. Aku tidak tahu menahu apa yang akan Ki Wirodadi lakukan. Kami mohon restu, meskipun itu sekedar di dalam hati, karena aku tahu bahwa Ki Bekel tidak akan memberikannya secara lisan, yang akan berarti bahwa Ki Bekel menyetujui rencana kami, berkata Ki Wirodadi. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam, namun katanya, aku akan kembali. Para pengawal sudah tahu akan kewajiban untuk menjaga para tawanan itu. Ki Wirodadi termangu-mangu. Hampir saja terucapkan untuk minta izin kepada Ki Bekel untuk menemui para tawanan. Tetapi Ki Wirodadi mengurungkannya. Ki Bekel tentu tidak akan mengizinkannya dengan secara resmi.
Jika demikian maka ia akan kehilangan kesempatan karena ia tidak akan dapat melanggar keputusan Ki Bekel. Tetapi jika hal itu dilakukan diam-diam, maka Ki Bekel tidak akan pernah mengeluarkan pernyataan untuk melarangnya. Sehingga ia masih mempunyai kesempatan untuk berbicara dengan mereka bagaimanapun caranya. Demikianlah, maka Ki Bekel pun kemudian meninggalkan Banjar. Ia memang tidak memberikan pesan apapun kepada para pengawal, juga tidak meninggalkan pesan yang melarang siapapun menemui para tawanan itu. Karena itu, sepeninggal Ki Bekel, Ki Wirodadi pun berbincang dengan Manggada dan Laksono untuk mengambil langkah-langkah yang lebih nyata. "Kita temui pemimpin kelompok yang mencegat perjalanan kita," berkata Ki Wirodadi. "Bukankah orang itu terluka?" bertanya Laksono. "Kita tidak dapat mencari kesempatan lain jika mereka diambil oleh Ki Demang nanti atau besok," sahut Ki Wirodadi. Kedua anak muda itu tidak menolak. Mereka bertiga kemudian pergi ke bilik tahanan yang dijaga ketat oleh para pengawal. "Aku akan menemui mereka," berkata Ki Wirodadi. Pemimpin pengawal memang menjadi ragu-ragu. Bahkan ia pun bertanya, "Apakah kalian sudah mendapat izin dari Ki Bekel?" Ki Wirodadi mengerutkan keningnya. Ia bertanya, "Apakah Ki Bekel pernah berpesan kepadamu bahwa aku tidak boleh menemuinya?" Pemimpin pengawal itu termangu-mangu, namun kemudian ia menggeleng. Katanya, "Tidak." "Nah, jika demikian, aku akan menemui mereka. Kau pun tahu siapakah yang telah berhasil menangkap mereka dan membawanya kemari," berkata Ki Wirodadi. Pemimpin pengawal yang bertugas itu termangu-mangu, namun ternyata bahwa ia tidak mencegah ketika Ki Wirodadi dan kedua anak muda itu masuk ke dalam bilik tahanan. Orang-orang yang tertawan itu memandangi mereka penuh curiga. Orang-orang itu adalah orang-orang yang telah bertempur dan menangkap mereka. Karena itu, sikapnya dapat berbeda dengan sikap Ki Demang dan para bebahu yang lain. Sebenarnya lah, Ki Wirodadi memang memberi kesan kepada orang-orang itu bahwa ia dapat bertindak kasar ketika seorang di antara para tawanan itu tidak bergeser dari tempatnya duduk ketika Ki Wirodadi lewat. Maka dengan kakinya Ki Wirodadi mendorong orang itu sehingga jatuh terlentang. "Minggir!" bentak Ki Wirodadi. "Aku tidak akan berbicara dengan kau. Aku akan berbicara dengan pemimpinmu." Orang itu sama sekali tidak berani memandang wajah Ki Wirodadi, namun kawannya lah yang menyahut, "Pemimpinku baru sakit." "Persetan!" geram Ki Wirodadi. "Aku sudah tahu, tetapi aku harus berbicara sebelum aku kehilangan kesempatan." Orang-orang di bilik itu sama sekali tidak berani mencegahnya. Mereka tahu kemampuan ketiga orang itu, sehingga karena itu maka orang-orang itu hanyalah saling berdiam diri dan saling berpandangan. Ki Wirodadi pun kemudian mendekati pemimpin kelompok yang terluka itu. Dengan geram ia berkata, "Kau tidak boleh cengeng dan merajuk. Lukamu tidak seberapa, karena itu kau harus menjawab pertanyaanku." Pemimpin kelompok yang terluka agak parah itu memang menjadi berdebar-debar. Orang-orang itu akan dapat berbuat apa saja atas dirinya, sementara lukanya masih saja terasa sakit, apalagi jika orang-orang itu mulai menyentuhnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya?
Silakan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.